Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 9, teksnya ayat 15 sampai 27. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 17. Tuhan memberitahukan kepada Samuel bahwa Saul akan menyelamatkan umat Israel. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 27. Samuel menyambut Saul dengan baik dan makan bersama. Kesimpulannya, sehari sebelum kedatangan Saul, Tuhan menyatakan kepada Samuel bahwa akan datang Saul dan Tuhan akan menyelamatkan umat Israel melaluinya. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan juga berfirman kepada Samuel, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu." Sehingga Samuel menyambut Saul dengan jelaskan bahwa dia sendiri adalah seorang pelihat yang Saul sedang mencari, dan keledai betina itu sudah kembali ke rumah, dan berkata bahwa pada Saul dan kaum keluarganya memiliki segala yang diingini orang Israel. Kemudian mereka makan bersama dan mereka bercakap-cakap di atas soto. Ajaran tentang Allahnya. Tuhan menyatakan kepada Samuel bahwa akan datang Saul dan ia akan menyelamatkan umat Israel melaluinya. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan juga berfirman kepada Samuel, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Tuhan sudah memilihnya Saul, tetapi itu bukan karena kebesaran atau kelebihan Saul, hanya supaya menyelamatkan umat Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Samuel yang mendengar firman Tuhan menyambut Saul dengan berkata, "Siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Kemudian Samuel mengundangnya perjamuan. Mereka makan bersama, dan setelah turun ke kota, bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Kedua, Saul yang mendengar cerita yang pada Saul dan kaum sekeluarganya memiliki segala yang diingini orang Israel itu berkata kepada Samuel, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Ya, dia sebenarnya susah menerimanya tentang itu, tetapi Tuhan memilikinya dia dan memilihnya dia. Ketiga, kemudian hari, pagi-pagi, pada saat Saul pulang, Samuel berkata kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Masih rahasianya, harus memberitakan kepada Saul sajanya. Itu memang berikutnya besok. Jadi aplikasi hari ini, pertama, sekalipun mereka memberontak, kasihanilah jemaat dan sesama dalam hati Tuhan yang kasihi umatnya. Ya, banyak orang yang memberontak, tetapi ya memarahi, daripada memarahi, harus kasihani mereka. Kedua, tetap konsentrasi kepada Tuhan supaya mengerti orang-orang yang Tuhan siapkan, yang Tuhan utuskan untuk kita. Sepertinya Samuel melihat dan sadar Saulnya begitu. Ketiga, mempersiapkan akan datang juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, Samuel mempersiapkan untuk Saul, tapi itu raja sebentar. Itu sebagai teladan. Namun kita harus mempersiapkan akan datang juru selamat kita, Yesus Kristus, kedua kali.
Akhirnya PR praktik hari ini berdoa akan Tuhan memberitahukan bahwa siapa pemimpin yang Ia utus supaya menyelamatkan kita sebagai pemimpin yang baik dan memberitakan Injil kepada semua orang supaya mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan akan menyelamatkan jemaat dan bangsa Indonesia dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.